Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang berjudul Indeks Harga Tahun Produsen 2020 dan Laju Inflasi Bulanan Gabungan 90 Kota tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Cynthia Trimaramis dengan nomor pokok mahasiswa 2050-2009. Ada Cindy Farah Sausan dengan nomor pokok mahasiswa 2150-251. Ada Salwa Yusriya Halimah dengan nomor pokok mahasiswa 2050-216. Dan terakhir ada Niken Mitaningrum dengan nomor pokok mahasiswa 2050-211. Untuk pembahasan pertama mengenai indeks harga produsen tahun 2020 akan disampaikan oleh rekan kami Niken Mitaningrum dan Cindy Farah Sausan, dan pembahasan kedua mengenai laju inflasi gabungan 90 kota tahun 2020 akan disampaikan oleh Salwa Yusriyah dan saya sendiri. Alam pada tahun 2016 menyatakan bahwa pada indeks harga adalah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah persentase yang mengukur satu variabel pada suatu waktu tertentu atau lokasi yang relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Menurut Alam juga, ciri-ciri dan karakteristik dari indeks harga antara lain: pertama, indeks harga dipakai sebagai standar perbandingan harga sepanjang waktu. Yang kedua, penempatan indeks harga yang didasarkan pada sesuatu yang relevan. Yang ketiga, indeks harga yang telah ditetapkan oleh sampel, bukan populasi. Yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang mempunyai keadaan ekonomi yang stabil. Kemudian yang kelima, perhitungan indeks harga dengan cara memakai metode yang tepat dan sesuai. Dan yang terakhir, perhitungan indeks harga bisa dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun lalu dikali 100. Selanjutnya, indeks harga produsen tahun 2020. IHP tertinggi selama tahun 2020 terjadi pada triwulan 4 sebesar 142,74. Sedangkan IHP terendah terjadi pada triwulan 2 dengan nilai 139,71. Sementara itu, pengadaan listrik dan gas mengalami IHP terendah pada triwulan 4 tahun 2020 sebesar 133,43. Sedangkan untuk jasa kesehatan mengalami IHP terendah pada triwulan 1 tahun 2020 sebesar 135,28. Sektor pertanian mengalami inflasi tertinggi pada triwulan 1 sebesar 1,68%. Sementara itu, selama tahun 2020, sektor pertanian mengalami deflasi pada triwulan 2 sebesar 1,47%. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami inflasi tertinggi pada triwulan 3 dengan sebesar 5,75%. Di sisi lain, sektor ini juga mengalami deflasi pada triwulan 2 sebesar 12,13%. Selanjutnya, sektor industri pengolahan mengalami inflasi tertinggi pada triwulan 4 dengan nilai inflasi sebesar 0,98%. Untuk sektor pengadaan listrik dan gas mengalami deflasi tertinggi pada triwulan 4 sebesar 0,29%. Pada periode yang sama, sektor angkutan penumpang mengalami inflasi tertinggi pada triwulan 4 sebesar 1,12% dan deflasi tertinggi pada triwulan 2 sebesar 1,31%. Sektor jasa pendidikan mengalami inflasi tertinggi pada triwulan 1 yaitu sebesar 0,66%.
dan mengalami deflasi pada triwulan 2 sebesar 0,68%. Terakhir, sektor jasa kesehatan yang mengalami inflasi terbesar pada triwulan 3 sebesar 0,91%. Sedangkan selama 2020, sektor ini tidak pernah mengalami deflasi. Penyajian data Indeks Harga Produsen atau disebut juga dengan IHP. Penyajian data IHP dalam bentuk indeks gabungan dari 3 sektor adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Indeks sektor dan indeks subsektor sebanyak 38 subsektor. Yang pertama, sektor pertanian terdapat 5 subsektor. Yang kedua, sektor pertambangan dan penggalian terdapat 2 subsektor. Yang ketiga, sektor industri pengolahan sebanyak 19 subsektor. Yang keempat, sektor pengadaan listrik dan gas sebanyak 2 subsektor. Yang ketiga, sektor pengelolaan air. Yang keenam, sektor jasa angkutan penumpang sebanyak 5 subsektor. Yang ketujuh, sektor penyediaan akomodasi makanan minuman sebanyak 2 subsektor. Selanjutnya, sektor jasa pendidikan, dan yang terakhir, sektor jasa kesehatan. Indeks harga produsen year on year tahun 2020. Perubahan IHP gabungan year on year tahun 2020 sebesar 0,35%. Kenaikan indeks harga produsen pada sektor pertanian mengalami inflasi sebesar 2,45%. IHP sektor pertambangan dan penggalian mengalami deflasi sebesar negatif 12,46% di tahun 2020. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami inflasi sebesar 1,58%. Lalu, sektor pengadaan listrik gas mengalami inflasi sebesar 0,05%, sektor pengelolaan air mengalami inflasi sebesar 0,52%, sektor angkutan penumpang mengalami deflasi sebesar negatif 2,15%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami inflasi sebesar 0,41%, sektor jasa pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,84%, dan sektor jasa kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,41% di tahun 2020. Selanjutnya, pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Lalu ada pengukuran inflasi. Untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu, pada umumnya digunakan suatu angka indeks. Kelompok barang dan jasa yang dipilih tersebut diberi bobot sesuai tingkat signifikansi serta intensitas penggunaannya oleh masyarakat. Dengan demikian, perubahan harga barang dan jasa yang memiliki bobot besar akan memiliki dampak yang lebih besar pula terhadap inflasi. Selanjutnya, tingkat inflasi bulanan 2020. BPS mencatat inflasi Indonesia secara bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Andil inflasi tertinggi pada Desember 2020 disumbangkan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38%, transportasi sebesar 0,06%, dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,02%. Inflasi terendah terdapat di Tanjung Selor sebesar 0,05% dan tertinggi di Gunung Sitoli sebesar 1,87%. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Di Indonesia, perkembangan inflasi nasional tidak terlepas dari dinamika perkembangan inflasi yang terjadi di daerah. Hal ini disebabkan
karena inflasi nasional merupakan hasil penggabungan dari inflasi di daerah dengan pembobotan tertentu. Pada saat ini, perhitungan inflasi nasional oleh Badan Pusat Statistik didasarkan atas inflasi di 90 kota dengan bobot terbesar berada di Jawa, yakni 64,08%. Di level daerah, sumber tekanan inflasi sangat tergantung dan dipengaruhi karakteristik daerah masing-masing. Secara umum, inflasi di beberapa daerah cenderung berada di atas inflasi nasional. Perkembangan inflasi di Jawa cenderung berada di bawah inflasi nasional, sementara daerah di luar Jawa justru berada di inflasi nasional, terutama di Kalimantan dan kawasan timur Indonesia. Daerah-daerah kawasan timur seperti Kalimantan dan Sulampua Bali, Nusra, termasuk Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Tingkat inflasinya relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional. Perbedaan inflasi antar daerah mencerminkan adanya karakteristik sumber tekanan harga yang berbeda, antara lain karena perbedaan kualitas infrastruktur logistik, kemampuan produksi pangan lokal, kebijakan administrasi price di daerah, serta struktur pasar di daerah. Berdasarkan Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia secara bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45%, laju inflasi menurut tahun kalender hingga Juni 2020 sebesar 1,09%. Angka ini meningkat dari Mei 2020 yang sebesar 0,9%. Sementara jika dibandingkan dari tahun sebelumnya lebih rendah, yaitu 2%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%. Kesimpulannya, indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga produsen gabungan 3 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan, IHP tertinggi selama 2020 terjadi pada triwulan 4, yaitu sebesar 142,74, sedangkan IHP terendah terjadi pada triwulan 2 dengan nilai 139,71. Kenaikan dan turunnya IHP gabungan ini disebabkan oleh kenaikan atau turunnya 3 sektor tersebut. Inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Inflasi Indonesia secara bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Inflasi terendah terdapat di Tanjung Selor sebesar 0,05% dan tertinggi di Gunung Sitoli sebesar 1,87%. Laju inflasi menurut tahun kalender hingga Juni 2020 sebesar 1,09%. Angka ini meningkat dari Mei 2020 yang sebesar 0,9%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi dan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.